Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua apa kabar? Baik ya, mudah-mudahan semua sehat, bahagia, dan tetap semangat. Oke. Ibu berharap di suasana yang seperti ini, kondisi pandemi seperti ini, kalian tetap menjaga diri, menjaga keluargamu juga, tapi tidak pernah berhenti untuk selalu belajar. Karena belajar tidak harus dengan PJJ aja kan. Kebetulan sekarang kan banyak harus online. Anda juga bisa buka YouTube, buka yang lain, tapi tidak game. Jauhi game. Karena kalau sudah edik, kalau sudah ketagihan, waktumu akan terbuang percuma, tidak akan bermanfaat untukmu, untuk masa depanmu, untuk keluargamu juga, orang tuamu. Nah, jadi tolong, kamu sudah cukup besar, SMA, kamu harus bisa menjaga dirimu sendiri terutama ya. Jadi jangan sampai selalu membebani orang tua. Oke. Nah, sekarang pertemuan ini Ibu ingin menyampaikan lanjutan dari apa yang kita bahas di pertemuan 8 kemarin, yaitu tentang bagaimana menentukan atau memilih kira-kira jurusan mana yang cocok dari hasil nilai rapot kamu ya. Kamu sudah membuatkan tugas kemarin yang semester 1, semester 2, lalu target semester 3 akan berapa? Ini sudah tengah semester, sebentar lagi Anda akan mendapatkan rapot tengah semester kan? Nah, nanti dari tengah semester kamu bisa melihat apakah target semester 3 kamu itu akan tercapai atau tidak. Kalau akan tercapai berarti upayamu harus tetap konstan atau lebih bagus lagi. Tetapi kalau masih jauh dari target, berarti usahamu harus diperkuat, motivasimu harus dipertinggi ya. Oke, Ibu akan buatkan dulu formatnya sebentar ya. Ibu akan sampaikan, tidak, yang pertama itu kan pendidikan agama ya, tapi kita fokuskan ke mata pelajaran yang paling tidak nanti akan mempengaruhi Anda kalau dalam memilih jurusan di perguruan tinggi ya. Yang pertama adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah mata pelajaran peminatanmu. Kalau IPA berarti yang pertama adalah matematika. Kalau IPS berarti ekonomi. Lalu fisika, sosiologi, kimia, sejarah, dan biologi atau geografi. Oke? Contoh, semester 1 dan 2 nilai bahasa Inggrismu adalah 81, 83 misalnya ya. Lalu semester bahasa Indonesianya 8284 misalnya. Kalau matematik ekonomi misalnya 80 83. Ini fisika atau sosiologi misalnya 78 80 ya. Kimia 80 81. Biologi 78 76 misalnya ya. Nah, dari selewat ini saja, ini semua bisa naik ya, kelihatannya naik. Tapi ini ada yang turun. Kalau ada yang turun begini, berarti kamu melihat kalau IPA nih ya, biologinya turun. Nah, memang kamu bisa targetkan di sini untuk naik menjadi 80 misalnya. Di semester 3 ya. Ibu ganti spidolnya pakai yang biru ya, karena ini kan kalau semester 3 belum ya. Kamu harus membuat target semester 3. Nah, misalnya di sini bisa kamu 80 ya. Nah, kalau ini sudah naik, berarti di semester 3 itu jangan sampai kurang dari 85. Ini naiknya sudah 2 kan? Ya, kamu usahakan itu di sana nanti 85. Lalu bahasa Indonesia 86.
ini minimal ya, minimal. Kalau kamu bisa mengupayakan lebih tinggi itu akan lebih bagus lagi. Nah, ini matematika 3 naik 3 poin berarti paling tidak 86 kamu harus kerjaan. Target itu semaksimal mungkin ya. Kalau misalnya kamu hanya membuat target 84 hanya naik 1 poin, itu rasanya kurang apa ya? Bukan kurang bermanfaat, kurang tepat lah. Karena kamu sudah mampu terbukti dari semester 1 dan 2 itu naik 3 poin. Paling tidak nanti di semester 3 juga kamu akan mampu naik 3 poin. Walaupun kondisi seperti ini kita tetap harus optimis ya, harus berpikiran positif. Lalu fisika 82 misalnya, kimia 83 misalnya ya. Nah, ini target yang harus kamu kejar ya. Kenapa 6 mata pelajaran ini? Karena ini yang akan mempengaruhi kamu pemilihan jurusanmu di perguruan tinggi nanti ya. Ibu ulang lagi. Nah, sekarang biologi ini turun nih. Biologi turun berarti kamu harus perhatikan jurusan yang menggunakan biologi dasarnya ya. Ibu kan sudah menjelaskan di semester kemarin kalau dasarnya fisika berarti nanti jurusannya teknik gitu kan ya. Kalau kimia ya ilmu kimia, ilmu lingkungan itu teknik lingkungan, teknik kimia. Kalau biologi ilmu kesehatan, kedokteran, keperawatan, ilmu gizi, farmasi, termasuk di kimia juga farmasi itu kimia dan biologinya itu harus bagus ya. Nah, kalau biologi ini ilmu-ilmu tentang kesehatan, jadi kamu harus perhatikan kalau kamu ingin misalnya ke kedokteran yang IPA ya, atau keperawatan, atau pertanian, peternakan, atau juga kehutanan. Nah, ini kalian harus perhatikan kalau sekitar yang ini berarti akan berat untuk kamu ya. Keperawatan ini tuh ya. Ini akan berat untuk kamu. Nah, kalau sosial, ilmu sosial kamu IPS, ini yang turunnya geografi. Berarti ilmu-ilmu yang nanti akan didasari oleh ilmu geografi itu jangan kamu pilih juga. Seperti ilmu geografinya, lalu ilmu bumi, kebumian, atau apalagi ya yang menyangkut geografi. Jadi kamu jangan akan berat kalau memilih hal-hal seperti ini. Apalagi nanti kalau di semester 3-nya target kamu tidak dapat dikejar. Ini tidak dapat dikejar, jadi ya tambah susah. Kecuali kalau kamu bisa nanti ngejar ini atau bahkan misalnya lebih targetnya, misalnya jadi 81. Itu lain lagi ceritanya ya. Nah, kenapa kamu harus pasang target ini? Pada dasarnya nilai itu semua harus naik, bukan hanya 6 ini saja, tapi semua mata pelajaran harus naik. Kan tetapi akan sulit bagimu 15 mata pelajaran harus naik semua ya. Nah, untuk anak-anak yang anak IPA lintas minatnya ke IPS, anak IPS lintas minatnya ke IPA, itu juga kalau memang punya niat sekitar itu, misalnya anak IPA milihnya ekonomi lintas minatnya, berarti nanti ke perguruan tinggi akan punya kesempatan untuk memilih sekitar ekonomi, akuntansi, manajemen yang gitu-gitu ya. Akan tetapi itu tidak dapat ditembus lewat SNMPTN ya. Jadi kalau SNMPTN itu harus yang sesuai dengan peminatan ya. Sampai saat ini belum diperbolehkan untuk memilih yang di luar peminatan ya. Nah, Ibu lanjut lagi yang ini ya. Kalau komposisinya seperti ini akan memberikan kesempatan kamu untuk terus naik di semester selanjutnya. Misalnya
87, 89 atau lebih bagus lagi ya. Lalu misalnya ini 88, 90 ya. Ini semester 4-nya 88 juga atau 89, 91 misalnya. Ini 85, 89 misalnya. Ini 85, 87. Yang ini 83, 87 misalnya. Nah, kalau komposisinya seperti ini naik terus, itu kesempatan kamu akan lebih besar, akan lebih luas. Pilihan jurusan yang akan kamu ambil itu akan lebih luas lagi. Sampai di sini dulu, kamu paham kan ya? Nah, sekarang bagaimana urusannya dengan jurusan? Untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ini di semua jurusan. Jadi kamu harus bagus terus, harus. Gak ada pilihan lain ya. Nah, untuk yang peminatan ini, kalau kamu lebih bagusnya di fisika, kalau matematik dulu ya. Kalau matematik atau ekonomi, berarti jurusan yang kamu ambil ini di sekitar yang kalau matematik aja di sekitar matematik yang murni atau di statistik. Ya. Kalau ekonomi berarti sekitar ekonomi, akuntansi, manajemen. Ya. Kalau di fisika ini adalah teknik. Teknik sipil, teknik teknik industri, teknik mesin dan sebagainya banyak ya. Kalau sosiologi ini ilmu-ilmu kemasyarakatan seperti ilmu sosial dan ilmu politik. Terus kemasyarakatan, administrasi untuk kependudukan dan lupa ibu tuh ya. Nah itu pokoknya kalau sosial ini kan berhubungan dengan kemasyarakatan. Jadi ilmu sosiologi ini ilmu yang diterapkan pada kehidupan masyarakat, perkembangan masyarakat, perkembangan penduduk dan sebagainya, ya. Lalu kimia itu bisa di teknik lingkungan. Nah, kalau teknik lingkungan namanya teknik lingkungan, ini ada tekniknya berarti fisikanya juga harus bagus. Jadi ini harus ada kaitannya, ya. Kalau kimia biologi itu farmasi, ibu bilang tadi juga ya. Farmasi. Jadi ada jurusan-jurusan yang berkaitan. Kalau kimia bagus, biologi bagus, farmasi. Kalau sejarah, ini ilmu pemerintahan misalnya ya, nggak sejarahnya aja. Ini ke arah-arah yang berbau politik. Politik kenegaraan ya. Ya kan kalau sejarah kan sejarah selain sejarah negara kita, negara luar juga kan. Nah, dari sejarah juga sebetulnya kamu bisa ke nanti ke yang untuk tugas di kedutaan. Cuman kalau ini bahasanya asingnya harus bagus ya. Nah, sekarang yang kimia, teknik kimia jelas ya. Farmasi juga, tapi ini berkaitan dengan biologinya juga. Lalu kimia murninya bisa. Nah, kalau misalnya biologi, tadi kesehatan, ilmu kesehatan ya. Kalau kimia dengan biologi, itu farmasi larinya ya. Kalau ekonomi dengan sosiologi, kamu bisa nanti tuh biasanya kalau orang-orang ini tuh kerjanya di pemerintahan kebanyakan, ngurus masyarakat dan perkembangan ekonominya seperti apa. Ekonomi umum biasanya ya, ekonomi pembangunan biasanya ya. Lalu sejarah dengan geografi ini biasanya ilmu-ilmu yang ke tradisi kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Karena tata letak dan sebagainya, kebudayaan. Nah, ini sosiologi juga. Kalau dengan sejarah ini akan sangat bagus sekali kalau Anda terjun ke dunia politik ya, mau jadi pejabat barangkali ya, atau mau jadi berniat menjadi presiden barangkali.
Nah, itu juga harus bagus ya. Itu gambaran pilihan jurusan jika Anda bagus di mana. Nah, ini kan hanya contoh ya. Nah, sekarang lihat yang punya Anda. Lihat yang telah kamu buat yang Ibu tugaskan itu. Coba sekarang dilihat bagaimana semester 1-nya, bagaimana semester 2-nya, dan target semester 3-nya seperti apa. Kalau kamu punya target naik nilai lebih dari 4 poin, itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Dan mungkin akan berat kalau pengen 4 naik di sini 83, 87, 91, 95 di akhir. Apa tidak berat? Nah, kamu harus pertimbangkan itu juga, dan sedapat mungkin semua mata pelajaran naik nilainya. Oke. Sebetulnya SNMPTN tidak melulu melihat kenaikan nilai. SNMPTN masing-masing jurusannya, prodinya, perguruan tingginya punya rumus-rumus tersendiri dalam menerima mahasiswanya. Ya. Jadi rumus itu kita tidak pernah tahu. Mungkin setiap tahun juga berbeda. Itu adalah rahasia mereka. Yang jelas yang Ibu dengar nih, rata-rata dari semua nilai itu ada rata-rata minimalnya. Kalaupun di satu mata pelajaran kamu bagus, naik terus, tapi di mata pelajaran lainnya turun naik atau anjlok bahkan, dan rata-rata yang ditargetkannya tidak tercapai, tetap aja nggak masuk. Misalnya kamu jago nih di ekonomi, wah jago banget kamu ekonomi, bagus terus. Tapi nilai kamu anjlok di sosiologi dan geografi, atau di sosiologi atau sejarah. Ya sudah, rata-rata minimal yang harus kamu capainya tidak tercapai oleh kamu. Ya tetap, nih ekonominya bagus pun kalau yang lainnya jelek ya udah, goodbye juga, gak akan masuk juga ya. Jadi sedapat mungkin itu diatur. Kenapa harus naik terus ya, minimal 1 poin lah minimal, tapi mainnya sih 1 poin pisan kan ya, 2 poin lah, 3 poin. Tapi kalau memang 4 atau 5 poin itu emang akan berat. Kamu rasional aja, yang tahu kemampuan kamu kan diri kamu sendiri. Jadi kamu ukur kemampuan kamu seperti apa. Lalu kalau memang nilai nanti di tengah semester kamu lihat masih jauh dari target, berarti pola belajar kamu bagaimana, ya? Itu harus difikirkan sendiri. Nggak bisa nanya ke orang tua, nggak bisa juga nanya ke ibu buku. Terus aku harus bagaimana? Ya nggak bisa. Kamu harus tahu sendiri. Saya belajarnya bagaimana? Nilai saya ternyata seperti ini. Kalau memang sesuai target, berarti kamu hanya harus menetapkan motivasi kamu atau menaikkan juga motivasi kamu, semangat belajar kamu. Tapi kalau tidak mencapai target, berarti kamu harus introspeksi diri. Apa kekurangannya? Apakah saya terlalu lalai, belajar saya kurang, baca saya kurang? Sekarang kan ada literasi ya. Nanti ada AKM. Ibu pernah ceritakan AKM? Masih ingat? Nah, AKM itu rencananya akan kamu dapatkan di semester 2. Harusnya semester ini, tapi ternyata nanti katanya di semester 2 karena belum siap. Mudah-mudahan kamu benar-benar akan siap. Di AKM bukan keluar mata pelajaran, rumus-rumus, definisi tidak akan pernah keluar itu. Di AKM nanti yang diteskan itu adalah kemampuan nalar kamu, kemampuan analisa kamu. Yang paling utama di AKM adalah kemampuan literasi dan numerisasi. Jadi kemampuan kamu dalam bahasa dan kemampuan kamu dalam angka. Itu yang akan keluar di AKM. Tapi nggak akan ada keluar soal matematika sekian, limit misalnya integral, diferensial, nggak akan ada. Bukan itu. Kebanyakan soalnya ada berubah kalimat dan ada yang menjebak. Kalau kamu kurang teliti bacanya antara teks dengan pertanyaan, itu kamu bisa terjebak. Teksnya bisa panjang-panjang, tapi yang ditanyakan mungkin bukan yang di dalam teks itu. Yang ditanyakan adalah nalar kamu terhadap apa yang kamu baca. Ya, itu di AKM. Jadi, Ibu berharap cara belajar kamu itu tingkatkan.
Karena sekarang kan pandemi ya, kamu nggak ada tatap muka di kelas, pasti saya punya kepastian bahwa materi yang kamu dapatkan, kamu capai itu, kemampuannya nilainya itu, standarnya itu tidak akan sama dengan kalau tatap muka di kelas. Karena apa? Kan kamu susah mau nanya langsung kalau lagi vikon ya, apalagi kalau GC. Kalau di GC kan susah mau nanya, nunggu gurunya ngejawab kan, lama lagi kan. Kalau di kelas kan langsung tungtang gitu ya, ada dua arah. Nah ini karena sulit seperti itu, tentu kamu kalau nggak bisa, kadang males kan nanya temen, apalagi nanya ke guru kan. Ya udah, nggak ngerti ya nggak ngerti, numpuk materi baru lagi, ini udah nggak ngerti tambah nggak ngerti lagi. Kadang-kadang si materi kan nyambung, ya. Nah kalau sudah begitu, pasti capaian kamu akan lebih rendah daripada saat tatap muka, ya. Nah kalau seperti itu, berarti kamu harus punya pola belajar yang berbeda dari biasanya. Ibu selalu bilang kan, belajar itu kan hanya dua hal, mengulang dan mempersiapkan. Mengulang dan mempersiapkan. Mengulang pas pulang sekolah diulang, mempersiapkan besoknya pelajaran apa kamu persiapkan, begitu kan? Nah sekarang kamu harus lebih dari itu, karena kamu tidak bertemu guru kamu di kelas langsung tatap muka, sehingga kamu harus mau dan mampu menata cara belajar kamu lebih dari itu. Kalau ada yang tidak memahami, tidak mengerti, cepat kontak gurunya. Nggak punya nomor gurunya, kontak wali kelas. Nggak mungkin kamu nggak punya nomor wali kelas ya. Atau nanya ke ibu, boleh. Nanti ibu sambungkan sama gurunya. Sebutkan saya mata pelajaran ini, gurunya ini. Saya tidak ngerti di bab itu, nanti ibu sambungkan. Dan siapa tahu gurunya akan kontak kamu nanti langsung. Ya. Nah, itu beberapa hal yang penting kamu lakukan pada saat pandemi ini. Selain kamu punya target-target, kamu juga harus mengevaluasi cara belajar kamu. Lihat nanti nilai setengah semester kamu, dan semoga apa yang kamu targetkan akan tercapai di semester 3. Oke, sementara itu dulu. Kalau ada pertanyaan kamu boleh japri ibu, tahu nomor ibu kan ya. Nah, sebelum ibu tutup, ibu berpesan. Jaga diri, jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Ibu lihat banyak anak-anak, anak muda dan jenuh barangkali ya di rumah. Jangankan kamu, ibu juga sama sih jenuh sebetulnya di rumah. Tapi mau bagaimana? Jangan ngumpul-ngumpul dulu, jangan. Kasihani orang tua kamu ya. Jadi jangan ngumpul-ngumpul dulu, tetap jaga jarak ya. Kalau kangen banget ya kan video call bisa kan sama teman kamu ya. Atau di japri, di chat gitu kan ya. Sekarang kan banyak cara. Atau di IG ya. IG biasanya kamu kan update status setiap hari kan. Nah, kalau bisa update status setiap hari berarti PJJ juga kamu bisa setiap hari dong. Ya, harus ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selalu semangat, selalu motivasi tinggi. Jabar harus jadi juara. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.